Jadimina Anindya. Saya Aulia Rika Sari. Saya Sabrina Nurtanisa Akila. Saya Lisa Nafita. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat tentang bahaya pergaulan bebas yang kini banyak mengancam generasi muda, khususnya di kalangan remaja. Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang melanggar batas norma agama dan kesopanan. Fenomena ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pacaran, berpakaian tidak sopan, hingga melakukan hal-hal yang mendekati zina. Padahal semua itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut kita untuk menjaga kehormatan diri. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan, Allah tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang untuk mendekatinya. Ini berarti segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah ke zina, seperti berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram, berpacaran, atau berinteraksi dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis ini menunjukkan betapa bahayanya berduaan dengan lawan jenis karena dapat menimbulkan godaan dan perbuatan dosa. Hadirin yang berbahagia, dampak dari pergaulan bebas ini sangatlah besar. Tidak hanya merusak moral dan akhlak, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan seseorang. Banyak di mana generasi muda kehilangan arah hidup, terjerumus dalam dosa, bahkan mengalami kehancuran karena mengikuti hawa nafsu dan gaya hidup bebas. Selain itu, pergaulan bebas juga dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti maraknya pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, serta rusaknya tatanan keluarga. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan cita-cita Islam untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan berakhlak mulia. Karena itu, sebagai generasi muda Islam, kita harus mampu menjaga diri dan kehormatan dan pemilihan teman juga yang baik yang bisa mengingatkan kita pada Allah, menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Gunakanlah masa muda untuk melakukan hal yang bermanfaat, menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, berbakti kepada orang tua, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Masa muda adalah masa yang sangat berharga. Jangan sampai disia-siakan dengan pergaulan yang bebas. Gunakanlah waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan generasi Islam yang tangguh, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan bersama bahwa pergaulan yang baik bukanlah yang bebas tanpa batas, melainkan yang dibingkai oleh nilai-nilai Islam. Pergaulan Islami adalah pergaulan yang saling menasihati dalam kebaikan, saling menghormati, dan menjaga batas-batas yang telah ditetapkan. Semoga kita dijauhkan dari godaan pergaulan bebas dan senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah di jalan yang diridhoi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dakwah yang dapat kami sampaikan.